Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk tentang bab baru, bab berikutnya, bab fadl ta'zin, bab keterangan keutamaan disuarakannya azan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza nudiya lis-salati, apabila dipanggil atau disuarakan azan, nudia disuarakan azan lis-shalah, untuk mengerjakan salat, adbar syaitan, maka syaitan pun berpaling, walahu duratun, dan dia sambil berpaling sambil menyuarakan suara kentut, hatta la yasma'at ta'zina, sampai dengan itu dia tidak mau mendengar adzan. Fa idza qudiya nida'u, dan apabila telah selesai disuarakan adzan, aqbala, dia kembali lagi, hatta idza tuwiba bis salati, sehingga apabila telah didirikan salat, tuwiba bis salati, didirikan salat, adbaro, dia berpaling lagi, hatta idza qudiyat taswibu, sampai apabila telah qudiya, telah ditunaikan at-taswib, penunaian salat, akbala, dia balik lagi, hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsih, sampai syaitan membisikkan antara seorang dengan apa yang di hatinya. Yaqulu, syaitan membisikkan, uzkur kada, uzkur kada, ingat ini dan ingat itu. Lima lam yakun yadhkuru, tentang apa-apa yang dia sebelumnya tidak ingat. Hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai akhirnya seseorang karena diingatkan dengan apa-apa yang dia sebelumnya tidak ingat, jadilah orang itu la yadri kam shalla, tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Alhamdulillah. Jadi syaitan menggoda Bani Adam ketika sholat dengan dibawa ingatannya ketika sholat itu kepada
perkara-perkara yang di luar sholat, sehingga tidak sempat mengambil pelajaran, mengambil pengertian dari apa yang dibacanya dalam sholat, sampai tidak ingat berapa rakaat. Babu raf'is saut bin nida, bab keterangan meninggikan suara di dalam adzan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamati. Sesungguhnya, kata Nabi, la yasma'u, tidaklah mendengar, mada sautil muadzin, jauhnya suara. Mada itu jarak, jangkau. Sautil muadzin, suaranya tukang azan atau yang berazan. Tidaklah ada yang mendengar suara orang yang berazan itu, apakah dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia, dan tidak pula dari kalangan apapun, wala syai'un, illa kecuali syahidalahu yaumal qiyamati, kecuali akan mempersaksikannya, syahidalahu memberi persaksian yang meringankannya, yang menguntungkannya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi semakin muadzin itu suaranya didengar oleh kalangan luas, maka semakin banyak yang mendengarnya, semakin banyak pula saksi yang menguntungkannya. Nah, itu keutamaan meninggikan atau mengeraskan suara azan. Karena itu azan disuarakan di tempat yang tinggi, ya, untuk supaya tidak terhalang suara azan itu ke segala penjuru. Dan wallahu a'lam, tentang permasalahan menara masjid untuk diletakkan padanya pengeras suara atau membran, sehingga dengan melalui menara masjid itu suara akan lebih meluas tersebarnya. Kalau kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan itu bid'ah, wallahu a'lam. Sementara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyatakan itu masalihul mursalah. Masalihul mursalah yaitu keperluan yang maslahat. Fahadha wallahu a'lam mungkin yang lebih rajih kalau itu dikatakan masalihul mursalah. Karena suara kalau dari menara
itu jelas lebih luas jangkauannya dibanding kalau suara itu di atas atap. Lebih tinggi menara itu lebih luas lagi jangkauannya pencapaian suara itu. Jaraknya, radiusnya itu untuk mencapai suara itu. Nah, kemudian kita masuk pada bab berikutnya, babu ma yahqinu bil adani minad dima, atau ya ma yuhqanu, bab keterangan tentang yuhqan. Hiqn itu maknanya ialah dilindungi, ya. Hiqnud dima, perlindungan terhadap darah. Maksudnya tidak dilukai dan tidak dibunuh. Dengan sebab azan, satu kampung tidak diserang, tidak boleh diserang, karena di kampung itu masih disuarakan azan. Dengan disuarakannya azan, satu negeri dianggap negeri itu sebagai negeri muslim. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dilukai orang yang ada di dalam negeri itu. Kita lihat hadisnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman, beliau apabila menyerang satu kaum bersama kami, lam yaghzu bina, kami tidak menyerang hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh. Jadi Rasulullah sangat mengutamakan serangan fajar. Mengapa? Dijelaskan di sini. Wa yanzura, yaitu kalau sudah terbit fajar, di situ Rasulullah melihat dan meneliti. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum, kalau dari kampung itu terdengar adzan, maka kaffa anhum, dihentikan rencana serangan itu, dibatalkan rencana serangan itu. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim, dan kalau memang tidak mendengar adzan, kemudian pasukan menunaikan sholat subuh, selesai, toh juga tidak ada azan dari kampung itu, baru aghara, baru datang serangan tersebut. Banyak keuntungan serangan fajar itu dalam strategi perang. Pertama, tentunya untuk mengenali apakah itu kampung muslimin atau kampung kafir. Apakah negeri itu negeri muslimin atau negeri kafir? Dengan adzan. Tandanya ialah adzan. Bila ternyata itu terdengar adzan padanya, berarti itu negeri muslim. Sebab negeri kafir adzan itu dilarang. Kalaupun ada muslimin di sana. Kita di Indonesia, adzan diperdengarkan di mana-mana sebagai tanda bahwa negeri ini adalah negeri muslim. Sampai pun di daerah kafir seperti Bali umpamanya,
orang-orang Hindu mayoritas di sana, tapi suara azan tetap terdengar. Tapi kalau negeri kafir, maka azan itu dilarang. Walaupun jumlah umat Islam besar di sana. Kita nengok dekat sini ke Singapura, negeri kafir, ada masjid beberapa tempat, tapi azan tidak boleh keluar dari masjid karena negeri kafir. Ya. Demikian pula umpamanya di Thailand, ke sana lagi, seberangnya Aceh, sebagai negeri kafir juga sama ketentuannya. Azan itu dilarang diperdengarkan. Subhanallah, seperti satu kesepakatan. Kalau orang kafir itu mendominasi satu negeri, maka otomatis azan itu dilarang oleh mereka. Ya, walaupun di kampung-kampung muslimin. Nah, di Thailand Selatan itu kampung muslimin, di Filipina Selatan itu kampung muslimin, tapi dilarang azan. Ya, karena negerinya negeri kafir. Sekarang di Bali, negeri yang mayoritasnya yang di sana adalah kampung-kampung Hindu kafir, tapi azan tetap diperdengarkan di sana. Karena apa? Negerinya negeri Muslim. Subhanallah. Ya. Kita lihat katanya negeri yang paling menghargai kemanusiaan di Australia. Di sana ada kampung-kampung muslimin, ada kampung Turki, ada kampung Libanon, ada kampung Melayu, masing-masing dengan masjidnya, lengkap dengan masjidnya. Masjid Turki, masjid Melayu, masjid Afghanistan, sesuai dengan kampungnya sendiri-sendiri. Tapi walaupun masjid Mekah di sana sini, tetap ketentuannya sama dengan ketentuan-ketentuan negara kafir lain, yaitu dilarang menyuarakan azan. Subhanallah. Ya. Nah, maka juga salah satu daripada keberuntungan serangan fajar itu ialah keumumannya orang kafir itu kalau sudah fajar itu tidur, walaupun semalam suntuk begadang, pesta khomer umpamanya semalam suntuk, tapi kalau begitu fajar tidur mereka. Subhanallah. Nah, dengan serangan fajar itu membuat dadakan yang mengejutkan mereka, sehingga mereka tidak sempat untuk bersiap-siap, dan kemungkinan untuk bisa dikalahkan lebih besar daripada kemungkinan untuk mereka melawan. Nah, Masya Allah, dengan azan darah muslimin terlindung karena di situ disuarakan azan. Babu ma yaqulu idza sami'al munadi. Bab keterangan tentang apa yang diucapkan apabila seorang mendengar adzan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nidaa," apabila kalian mendengar azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin, yang diucapkan oleh
si tukang azan. Menirukan muadzin. An Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu. Dari Muawiyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa riwayat Muawiyah mithluhu, persis seperti riwayat an Abi Sa'id Al-Khudri tersebut di atas. Ila qaulihi, sampai kepada kalimat dari lafaz azan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi menirukan muadzin sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Persis seperti omongan muadzin sampai kalimat ini. Walamma qala hayya 'alas shalah, maka ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Maka yang mendengar mengucapkannya bukan hayya 'alas shalah, bukan menjawabnya hayya 'alas shalah, tetapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Wa qala hakadha sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Demikianlah aku mendengar nabi kalian bersabda, kata Muawiyah. Babud du'ai 'inda nida. Bab keterangan disunahkannya doa ketika ada adzan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'u nidaa, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar adzan, setelah dia mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imati ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa setelah mendengar adzan kemudian berdoa seperti ini lafadznya, doa sesudah adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan Tuhan yang memiliki salat yang akan ditegakkan setelah ini. Ati Muhammadanil wasilata, berikanlah ya Allah kepada Muhammad itu al-wasilata. Al-wasilah yaitu al-manzilah al-aliyah, kedudukan yang tinggi. Beri ya Allah kepada Muhammad itu al-wasilah, beri kepadanya kedudukan yang tinggi. Wal fadilah, dan beri pula keutamaan di atas seluruh makhluk. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah dia ya Allah, bangkitkanlah Muhammad itu nanti di hari kiamat dengan pada kedudukan yang mahmuda, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, alladzi wa'adtah, yang engkau pernah menjanjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan lafaz doa ini setelah azan, maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamati. Halat yakni pasti dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat.
Nah, ini. Yang kemarin ya kita baca, kalau kepingin dapat, kalau kepingin beli istana di surga, belinya dengan baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, kamu dengan itu akan dibangunkan bangunan istana di surga. Sertifikatnya ketika di hari mahsyar nih, kamu tempati. Kamu kepingin meminang para bidadari di surga, qiyamul lail, pinangannya, maharnya, mas kawinnya. Nanti pernikahannya begitu kamu memasuki surga. Ya. Kamu ingin mendapatkan syafaat Nabi, dan syafaat Nabi itu sangat-sangat penting. Dan orang baru merasakan pentingnya syafaat Nabi itu kalau sudah di mahsyar, kalau sudah mendengar gelegar suara api neraka, baru di situ orang panik, ya, dan lari ke sana, lari kemari minta syafaat. Nah, yang beruntung pada saat itu ialah orang yang berhasil membiasakan diri kalau selesai mendengar azan, selesai menjawab azan, itu berdoa dengan doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Setiap selesai azan membaca doa ini. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, kata Nabi. Wajib dia ini, orang yang demikian ini mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaat Nabi Muhammad itu adalah dinamakan apa? Syafaat kubro. Syafaat yang terbesar. Puasa kita akan mensyafaati kita. Salat kita akan mensyafaati kita. Bacaan Quran kita akan mensyafaati kita. Ya. Tetapi syafaat yang paling besar yaitu syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Begitu keutamaan hal ini, kalau diperhatikan dan diamalkan, Masya Allah, terasa sekali. Dari sisi batin, dari sisi rohani, dan dari sisi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dengan cinta itu penasaran untuk mempelajari sunnah Nabi akan semakin besar. Nah, semangat untuk mempelajari sunnah Nabi, ajaran Nabi semakin besar. Itu barokah daripada pengamalan sunnah. Babul istiham fil adzan. Bab keterangan tentang al-istiham. Al-istiham berundi. Ya, berundi.
untuk azan. Karena hebatnya keutamaan azan, seandainya orang ngerti, niscaya orang akan bikin undian azan. Siapa yang mau azan? Nah, itu karena semua orang kalau seandainya tahu keutamaan azan akan berebut, sehingga terpaksa diundi. Ya, seperti itu. Ini namanya istiham, undian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffil awwali." Seandainya orang itu mengerti keutamaan azan dan keutamaan shaf pertama dalam sholat berjamaah, malam yajidu illa ayyastahimu alaih, kemudian mereka tidak mendapati jalan kecuali untuk mendapatkan posisi itu, posisi beradzan dan menempati shaf pertama. Mereka tidak mendapati jalan untuk mendapatkan itu kecuali illa ayyastahimu alaih, kecuali melalui jalan undian, diundi. Lastahamu, niscaya mereka pun akan mau berundi untuk mendapatkan shaf pertama dan untuk mendapatkan kesempatan beradzan. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri, dan seandainya juga mereka itu mengerti keutamaan at-tahjir, mencari awal waktu. At-tahjir, mencari awal waktu. Tahjir dalam sholat Jumat, berlomba untuk mendatangi masjid di awal waktu. Lastabaku ilaih, seandainya mereka tahu keutamaan at-tahjir itu, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, dan seandainya orang mengerti tentang keutamaan al-atamah, salat isya, was subhi, dan keutamaan salat subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan memaksakan diri untuk mendatangi sholat jamaah subuh dan isya di masjid, walaupun seandainya harus merangkak, dia akan mendatanginya. Semua ini menunjukkan keutamaan azan, keutamaan sholat di shaf pertama, dan keutamaan berpagi-pagi untuk mendatangi masjid dalam sholat jamaah, serta keutamaan mendatangi sholat jamaah isya dan subuh di masjid. Selanjutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu adzanil a'ma idza kana lahu man yukhbiru, bab keterangan azannya orang buta apabila ada orang yang memberitahu dia bahwa telah masuk waktu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal la yu'adzinu bilailin, tidaklah inna Bilalan yu'adzinu bilailin, kok la yu'adzinu, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, bahwa Bilal itu selalu azannya bilailin, di waktu malam, yakni masih belum fajar, yaitu apa? Waktu sahur. Fakulu washrabu, maka kalau Bilal yang azan, teruslah kamu makan dan minum. Bukan berarti terbitnya fajar untuk kamu berhenti makan dan minum. Kalau Bilal yang azan, itu terus saja makan dan minum. Itu azan pertama. Nah, kamu masih diperbolehkan makan dan minum. Hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Qal, dikatakan, kenapa kalau azannya Ibnu Ummi Maktum? Wa kana rajulan a'ma, Ibnu Ummi Maktum adalah seorang pria yang buta. La yunadiya, Ibnu Ummi Maktum tidak akan berazan hatta yuqala lahu asbahta asbahta, sehingga dikatakan kepadanya, diberitahu kepadanya, engkau masuk waktu subuh, engkau sudah masuk waktu subuh. Baru Ibnu Ummi Maktum azan, berhubung buta, tidak melihat fajar. Nah, dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa azan itu, azan subuh itu 2 kali. Ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, ya seperti yang diceritakan kemarin, yaitu sekadar 50 ayat atau 60 ayat. Ya, 45 menit sebelumnya. Jadi kalau fajarnya itu diperkirakan jam 4 20 menit, maka azannya ya kurang lebih jam 3:45 menit begitu, atau jam, ya sekitar itu. Kalau jam 4:20 menit fajarnya, ya jam 3:45 menit, jadi 4 kurang seperempat, kurang lebih demikian, atau setengah 4, sekitar itu. Fajar itu subhanallah, kalau sudah masuk waktu Ramadan, ini jadwal abadi itu memberitahu jadwalnya fajar itu loncat 1/4 jam itu. Loncat ke belakang, bukan loncat ke depan. Artinya lebih cepat 1/4 jam dari sebelum Ramadan. Jadi fajarnya rupanya lebih semangat untuk terbit kalau Ramadan. Nah, nggak ngerti. Begitu kamu lihat di jadwal abadi itu begitu selesai Ramadan mundur 1/4 jam lagi, balik asal. Karena apa? Karena adanya ajaran Sufiyah ini, atau ajaran Madhabiyah ini, yang mengatakan adanya apa yang dinamakan waktu imsak.
Dan ini adalah bid'ah. Pengertiannya waktu imsak itu waktu jaga-jaga, tidak makan dan tidak minum, berhenti makan, berhenti minum, menjelang terbitnya fajar. Nah, puasa itu sendiri namanya imsak. As-shaum secara bahasa maknanya ialah imsak, yaitu menahan diri dari makan dan minum dan jima, kan gitu. Nah, padahal batasnya fajar, tapi karena ajaran imsak itu tadi, itu 1/4 jam sebelum fajar akhirnya mereka berhenti makan, berhenti minum, yaitu dengan adzan. Jadi adzannya didahulukan. Nah, itu kenyataannya, Allah musta'an. Maghribnya diundurkan. Nah, diundurkan. Padahal mestinya itu diajukan. Sampai para sahabat itu mengatakan kami berbuka puasa dalam keadaan kami tidak melihat matahari, tapi masih terang. Demi Allah, kata mereka, seandainya kami naik ke atas punggung onta, kami masih bisa melihat matahari. Tapi kalau di tanah bawah itu tidak melihat matahari. Sampai sedemikian rupa para sahabat itu menyegerakan buka. Begitu tidak melihat matahari langsung buka. Nah, kalau ajaran-ajaran madhab-madhab ini justru mengakhirkan maghrib. Nanti begitu selesai Ramadan, jadwalnya dipercepat. Untuk maghrib itu kurang lebih 1/4 jam. Nah, ini yang ada di adzan-adzan pada umumnya. Allah musta'an. Ya. Jadi adzan pertama, adzan untuk orang makan sahur tetap makan dan minum. Belumlah adzan fajar. Adzan kedua baru adzan fajar. Kemudian bab berikutnya, babul adzan ba'dal fajr. Bab keterangan adzan sesudah fajar, sesudah terbitnya fajar. An Hafsah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Hafsah menceritakan Rasulullah itu kana idza i'takafa al-muadzinu lis-subhi, Rasulullah menyatakan apabila al-muadzin i'takafa, duduk menanti datangnya waktu subuh, wa bada subhu, dan kemudian fajar menyingsing, kelihatan, bada itu kelihatan, shalla raka'ataini khafifataini, beliau sholat 2 rakaat yang ringan, qabla an tuqama sholatu, sebelum didirikan sholat. Jadi ketika terbitnya fajar, muadzin itu adzan, dan kemudian ditunggu sampai bada subhu. Bada terlihat betul subuh itu,
pertama kali fajar itu menyingsing di kaki langit itu terlihat garis putih. Jadi cuma segaris saja. Kemudian garis itu bertambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, tambah tebal, sehingga tambah naik itu cahaya, sampai kelihatan di atas cahaya itu, cahaya fajar. Tapi pertama terbit itu cuman apa? Hatta yatabayyana al-khaytil abyadu minal khaytil aswad minal khaytil aswadi minal fajri. Ada kalimat minal fajri. Sampai terlihatnya garis garis putih dari garis hitam dari fajar di kaki langit. Itu terlihat. Babul adzani qabla al-fajri. Kemudian bab keterangan adzan sebelum fajar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yamna'anna ahadakum aw ahada minkum adzanu Bilalin min suhurihi. Janganlah mencegah, la yamna'anna, jangan mencegah ahadakum, salah seorang dari kalian, aw ahada minkum, atau salah seorang dari kalian, jangan terhalang oleh adzannya Bilal min suhurihi, dari makan sahur. Fa innahu yu'adzinu bilailin, karena Bilal itu adzan di malam hari, belum terbit fajar. Liyarji'a qaimukum, hendaknya dengan itu untuk memberikan waktu pulang bagi orang yang qiyamul lail. Qaimukum, orang yang qiyamul lail. Adanya Bilal itu memberi peringatan, memberi kesempatan orang yang qiyamul lail semalam suntuk itu di masjid, atau orang yang tarawih di malam itu untuk di masjid, dan tarawihnya itu panjang-panjang bacaannya sampai sahur, sampai waktu sahur, dia dapat kesempatan dengan adzan pertama itu yarji'a, kembali ke rumahnya untuk makan sahur. Waliyunabbihana imakum, dan juga adzan pertama itu untuk membangunkan orang yang tidur guna makan sahur. Walaisa yaqulal fajru awis subhu, dan tidaklah Bilal adzan pada waktu fajar ataupun subuh. Wa qala bi asabihi wa rafa'a ila fawq wa taqta'a ila asfal, dan Nabi mengisyaratkan, wa qala, dan beliau mengisyaratkan, bi asabihi, dengan jari jemarinya, wa rafa'aha ila fawq, dan mengangkat jari jemari itu ke atas, wa taqta'a ila asfal, dan mengisyaratkan menunjukkan ke bawah, hatta yaqula hakadha, sampai
sampai terjadi yang demikian. Yushiru bisabbabataihi, beliau mengisyaratkan dengan sababah, kedua jari telunjuk beliau. Ihdahuma fawqa al-ukhra, yang salah satunya di atas yang lainnya. Tsumma maddahuma an yaminihi wa shimalih, kemudian memanjangkannya ke kanan dan ke kirinya. Iya. Ini Rasulullah memberikan isyarat tentang kondisi terbitnya fajar. Fajar shadiq itu begini kata Nabi, membentang ke kanan dan kiri. Kalau fajar kadzib itu begini, mengisyaratkan ke atas. Ya, jadi kalau fajar kadzib itu sinarnya itu ke atas, itu belum terbit fajar. Tetapi kalau fajar shadiq itu sinarnya begini kata Nabi, mengisyaratkan ke kanan dan ke kiri, yakni membentang. Begitu. Maka azannya Bilal itu sebelum fajar shadiq, dan azannya Abdullah bin Ummi Maktum itu azan kedua, yaitu setelah terbitnya fajar. Babu kullu adanain, babu baina kulli adanaini salatun liman syaa. Bab keterangan di antara dua azan pertama dan azan kedua itu ada sholat bagi siapa yang menghendakinya. Sholat sunnah maksudnya. An Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara setiap dua azan itu ada salat. Salatan, Rasulullah menyebutkan demikian 3 kali. Baina kulli adzanain salatun, baina kulli adzanain salatun, 3 kali. Liman syaa, kemudian Nabi menyatakan di ujungnya liman syaa, bagi siapa yang mau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. Tsumma qala tsalitsa liman syaa. Dalam riwayat lain disebutkan di antara dua adzan itu ada salat. Di antara dua adzan itu ada salat. Kemudian berkata yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang mau. Artinya sunnah, salat sunnah. Ada diartikan baina kulli adzanain, yaitu azan dan qomat. Di antara azan dan qomat itu ada salat sunnah, yaitu apa? Qobliyah. Ya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah ya, yang ada qobliyah subuh dan zuhur. Asar nggak ada qobliyah, maghrib nggak ada qobliyah, isya tidak ada qobliyah. Nah, ini yang
sunnah-sunnah rawatib yang rutin, sunnahnya untuk dirutinkan. Tetapi ada juga yang bukan rawatib, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Itu baina kulli adzanain, di antara adzan dan qomat. Ada pula riwayat tentang sholat sunnah sebelum maghrib, setelah adzan maghrib, antara adzan maghrib dan qomat. Ada pula riwayat antara adzan isya dengan qomat. Ya, tapi semua itu bukan rawatib. Yang rawatib itu qobliyah itu hanya subuh dan zuhur. Nah, babu man qala liyu'adzina fis safari mu'adzinun wahid. Hendaknya beradzan dalam menegakkan sholat jamaah dalam perjalanan jauh seorang saja tukang adzan. An Malik bin Al-Huwairits qal, dari Malik bin Al-Huwairits beliau menyatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku mendatangi Nabi dalam serombongan dari kaumku. Faqamna indahu 20 lailatan. Maka kami tinggal padanya 20 malam. Wa kana rahiman rafiqan. Ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi fi nafarin min qaumi, dalam beberapa orang dari kaumku, katanya Malik bin Al-Huwairits. Faqamna indahu, maka kami tinggal di rumah Nabi 20 malam. Dan Nabi itu adalah rahiman rafiqan, kata Malik, penyayang dan pengasih, lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, maka ketika Nabi melihat kami sudah rindu kepada istri-istri kami, sudah 20 hari, rindu setengah mati, qala irji'u, maka Nabi menyatakan, hai, sudah kalian pulang saja. Fakunu fihim, dan hendaknya kalian tinggal di istri-istri kalian. Wa'allimuhum wa sallu, dan ajari istri-istri kalian itu, dan sholatlah kalian pada mereka. Fa'idha hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum, dan apabila datang waktu sholat, hendaknya salah seorang dari kalian hendaknya adzan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang mengimami sholat dari kalian itu ialah yang paling tua umurnya. Mengapa? Karena rombongannya Malik bin Al-Huwairits itu rata-rata bidang keilmuan agamanya sama. Ya. Dalam perkara hijrahnya sama. Berangkatnya sama, hijrah ke Madinah. Bacaan Qur'annya sama bagus, selevel. Maka kalau ada yang demikian, yang menjadi imam ialah yang paling tua umurnya, lebih tua umurnya. Dan
Bahkan Nabi menunjuk imam bagi kaumnya seorang anak berusia 6 tahun. Kalau 6 tahun kan berarti apa? Belum balik ya? Belum balik 6 tahun. Tapi karena bacaannya bagus, benar bacaannya, ditunjuk jadi imam untuk kaumnya. Ya. Nah, jadi yang menjadi patokan ialah bacaan. Kalau sama-sama bagusnya bacaan, mana yang lebih berilmu tentang Alkitab dan Sunnah, sama-sama ilmunya, selevel ilmunya, mana yang lebih duluan hijrah, sama-sama berangkatnya hijrah, mana yang lebih tua. Begitu. Dari riwayat ini pula diberitakan bahwa Nabi memerintahkan harus ada yang adzan dalam menunaikan sholat jamaah dalam perjalanan. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu fi riwayatin, juga dari Malik bin Al-Huwairits yang Allah telah meridai beliau, dalam satu riwayat lain, ata rajulanin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridani safara, datang kepada Nabi dua orang pria, kedua-duanya ingin menempuh perjalanan jauh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza antuma kharajtuma fa'adzina, apabila kalian berdua telah keluar dari batas kota, yakni sudah sebagai musafir, fa'adzina, maka salah seorang dari kalian adzan, tsumma aqima, kemudian qomat, tsumma liya ummakuma akbarakuma, kemudian hendaknya yang mengimami kalian itu ialah yang paling tua umurnya dari kalian. Ini adzan dan qomat untuk sholat berjamaah. Jadi berarti adzan dan qomat itu tidak di masjid saja, tetapi di mana akan ditegakkan sholat berjamaah, di situ adzan dan qomat. Umpamanya di padang belantara, ketika dalam perjalanan berhenti di situ sholat berjamaah, maka di situ dilakukan adzan dan qomat. Kalau menjamak sholat, qomatnya 2 kali, adzannya sekali. Ya, nah, babul adzani wal iqamati lil musafiri. Idza kanu jama'atan. Bab keterangan adanya tuntunan beradzan dan qomat bagi musafir apabila mereka menunaikan sholat jamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau kana ya'muru muadzinan yu'adzinu
Beliau memerintahkan muadzin untuk azan. Tsumma yaqulu ala isrihi. Kemudian Rasulullah menyatakan hendaknya tunggu. Ala sallu fir rihali fil lailati al baridati aw al matirati fis safari. Kemudian disertakan pula di dalam adzan itu ialah kalimat sallu fir rihali fil lailatil baridati. Hendaknya kalian sholat di tempat tambatan kendaraan kalian. Rihal, tambatan kendaraan. Fil lailatil baridati, di malam yang dingin. Awil matirati fis safari, atau dikala al-matirah, dikala hujan. Fis safar, di dalam perjalanan jauh. Kalau dari riwayat ini menunjukkan ketika dingin yang menyengat di satu malam musim dingin yang berat, maka dibolehkan azan di situ ditambahkan kalimat sallu fil rihal atau sallu fil buyut. Sama dengan keadaan kalau azan itu dilakukan waktu hujan lebat atau hujan yang becek, membuat becek jalan. Nah, hujan rintik-rintik tapi lama, nah, ini bikin becek. Nah, itu juga boleh muadzin menambahkan kalimat sallu fi buyutikum. Babu qauli rajuli fatatna shalah. Bab keterangan seorang mengatakan kami kehilangan salat, terlambat. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat bersama Nabi, idh sami'a jalabatar rijali, Nabi mendengar jalabatar rijali, jalabah suara gerakan, rijal orang-orang laki. Falamma shalla qala ma sya'nukum, maka ketika beliau selesai sholat, beliau menyatakan ma sya'nukum, apa ini kalian ini, kok ribut-ribut, apa suara orang berlari, suara orang apa. Nah, ketika tadi sholat, kenapa ini kalian demikian? Qalu ista'jalna ila sholat, kami berlarian karena kami tergesa-gesa, ista'jalna, tergesa-gesa kepada sholat. Qala fala taf'alu, Nabi menyatakan jangan kalian lakukan lagi demikian. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinati, apabila kalian mendatangi sholat berjamaah di masjid, maka hendaknya kalian, maka wajib atas kalian untuk as-sakinah, tenang jalannya. Nggak boleh lari-lari, walaupun mendengar imam sudah takbiratul ihram, nggak boleh lari-lari, tapi jalan tenang. Fama adraktum fasallu, maka apa saja yang kalian dapati ketika sampai di masjid, dapat 2 rakaat, ya sudah, sholatlah, dan nanti setelah salam disempurnakan.
Wa ma fatakum fa'timu, dan yang terhilang atau hilang dari kalian, yaitu rakaat yang kalian tidak atau belum mengerjakannya, fa'timu, sempurnakan setelah salam. Pakai takbiratul ihram terus ruku. Masuk. Ya. Takbiratul ihram itu dulu, tidak langsung ruku. Takbiratul ihram dan tidak membaca doa iftitah. Allahu Akbar takbiratul ihram terus Allahu Akbar ruku. Jadi 2 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar untuk bergerak ruku. Ya. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, babu mata yaqulun nasu idza ra'aul imama indal iqamati. Bab keterangan kapan orang-orang itu berqomat apabila melihat imam. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Qatadah yang Allah telah meridai beliau, Abu Qatadah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Apabila uqimatis shalah, telah telah qomat muadzin, maka jangan kamu berdiri dari tempat dudukmu kecuali kalau kalian sudah melihat aku, yakni kalau sudah melihat imam datang. Muadzin qomat, tunggu, jangan berdiri dulu kalian sampai kalian melihat imam datang. Begitu adabnya. Bangkit untuk mengatur shaf ialah ketika melihat imam datang. Babul imami tu'rid lahul haja ba'dal iqamah. Bab keterangan tentang imam rawatib, imam tetap bagi satu masjid. Tu'rid lahul al-hajah, dia terhalang dengan adanya keperluan ba'dal iqamah, setelah muadzin iqamat, setelah qomatnya muadzin. Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridai beliau menyatakan, uqimatis sholatu, telah qomat untuk sholat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid, dan Nabi sedang yunaji rajulan, berbisik-bisik, ngomong empat mata dengan seorang pria di samping masjid, fi janibil masjid, di samping masjid. Fama qama ila sholati hatta namal qaum, dan karena panjangnya pembicaraan Nabi dengan pria tersebut, pembicaraan empat mata itu, orang nunggu lama sampai ketiduran, dan baru ditegakkan sholat. Setelah Nabi selesai dengan orang itu, Nabi ke masjid, terus orang pun dibangunkan untuk sholat, dibangunkan dari tidur mereka, tapi tidak qomat lagi, sebab qomat sudah
tunaikan tadi. Nah, jadi bisa kalau memang ada keperluan terjadi jarak waktu antara qomat dengan imam berdiri takbiratul ihram. Kemudian babu wujubi sholatil jamaati, bab keterangan tentang wajibnya sholat berjamaah. Wajibnya sholat berjamaah atas pria saja. Kalau atas wanita mubah saja, bukan afdal sholat di masjid atas wanita, tapi mubah, boleh. Afdalnya di mana? Di rumah, bukan di masjid. Itu untuk wanita. Kalau untuk pria wajib sholat berjamaah di masjid. Kita lihat hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya," yakni di tangan Allah. "Laqad hamamtu, aku sungguh berkeinginan, an amura bihatabin, untuk aku perintahkan dikumpulkannya seonggok kayu bakar, fayuh toba, kemudian dipecah-pecah kayu bakar itu, yuh toba, dipecah-pecah supaya gampang terbakarnya. Ma'amura bis sholati, kemudian aku akan perintahkan orang untuk sholat, fayu'adzan laha, untuk kemudian ada yang adzan untuk memanggil orang sholat. Ma'amura rajulan faya umman nasa, kemudian aku memerintahkan seorang untuk menggantikan aku jadi imam bagi kaum muslimin. Summa ukhalifa ila rijalin, kemudian aku ukhalif ila rijalin, aku mendatangi pria-pria yang masih ada di rumah, yang tidak berangkat sholat jamaah di masjid, fa uharriqu alaihim buyutahum, dan aku ingin membakar rumah-rumah mereka yang tidak sholat di masjid. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, seandainya salah seorang dari kalian mengerti, annahu yajidu arqan saminan, kalau seandainya dia itu akan mendapatkan arqan saminan. Arqan itu daging tulang yang ada dagingnya, yang gemuk, saminan. Au mirmataini, atau seandainya dia bakal dapat mirmatain, yaitu juga salah satu daripada bagian daging yang enak pada kambing. Seandainya salah seorang dari kalian itu mendapati bahwa di masjid itu ada daging kambing yang demikian yang akan dibagikan kepadanya,
hasanataini yang mempunyai dua kebaikan, yaitu kebaikan sholat itu dan kebaikan dalam bentuk dapat daging itu, la syahidal isya, niscaya dia akan hadir sholat isya. Seandainya ada untung seperti itu. Ya, masalahnya keutamaan sholat jamaah di masjid tidak dilihat oleh mata. Tinggal masalahnya kita percaya atau tidak berita dari Nabi, ya, tentang besarnya keutamaan dan fadilah sholat berjamaah di masjid. Nah, ya azan aja, kalau memang kemudian azan tidak ada yang datang, ya sholat sendiri. Nah, baik. Begitu berita dari Nabi yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya sholat berjamaah di masjid. Karena tidak mungkin Nabi menghukum dengan membakar rumah dalam perkara yang tidak wajib, dalam perkara yang cuma sunnah muakkadah. Tidak mungkin. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Nabi mengatakan seandainya lah tidak karena ada pertimbangan bahwa di dalam rumah-rumah itu ada wanita dan anak-anak, yang tentunya wanita dan anak-anak tidak wajib sholat. Nah, seandainya tidak ada pertimbangan itu, niscaya aku akan bakar rumah-rumah itu. Jadi dari sini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Tentang wajibnya sholat berjamaah ini banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan demikian. Antara lain sebutkan seorang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, antara aku dengan masjidmu ini dihalangi oleh satu lembah. Kadang-kadang aku tidak ada penuntunnya untuk melewati lembah itu untuk ke masjid ini. Apakah yang seperti aku dibolehkan untuk sholat di rumah? Nabi semula menyatakan boleh kalau tidak ada penuntunnya. Ketika orang ini sudah berpaling, dipanggil lagi oleh Nabi. Kata Nabi, baru saja Jibril memberitahu aku. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah kamu mendengar suara azan? Kata orang buta ini, ya saya mendengar ya Rasulullah. Kalau gitu kata Nabi, engkau wajib untuk memenuhi panggilan. Padahal walaupun tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Ini orang buta, tidak dianggap buta itu oleh Nabi sebagai halangan. Nah, bagaimana kalau dikatakan sholat jamaah di masjid itu adalah cuma sunnah muakkadah? Apa mungkin Nabi membebani seorang dengan seperti itu? Mustahil. Ya, maka dengan sangat meyakinkan itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatul jamaati tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid tafdulu akan lebih utama nilainya
daripada sholat al-fardhi, yaitu sholat sendirian, bisa wa ishrina darajah. Kelebihannya kalau berjamaah di masjid itu ialah 27 derajat. Kalau dalam riwayat sebelum ini berapa? 25 derajat. Kedua-duanya bisa dipakai. Hanya saja menunjukkan orang sholat berjamaah itu antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan. Perbedaan fadilah. Ya. Ada yang dapat 25, ada yang dapat 27. Sesuai dengan keadaan niatnya. Wa hakala ikhwanna fid din azzakumullah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.